Sekitar pukul 9:40 pada saat melakukan atraksi gebiar Dirgantara Angkatan Udara dan juga sudah dikonfirmasi ada 2 korban meninggal pasca kejadian ini, yaitu Kapten Penerbang Dwi Cahyono selaku pilot dan juga Letkol Penerbang Marda Sarjono selaku kopilot. Ini sudah dikonfirmasi oleh Kadispen Angkatan Udara Dwi Badarmanto, dan juga menurut informasi TNI Angkatan Udara akan melakukan atau juga memberikan konferensi pers pada pukul 12 siang nanti di Base of Lanut Adi Sucipto. Dan saudara, pesawat T-50 Golden Eagle ini memang bisa terbang di ketinggian 55 kaki. Dan juga kami mengoreksi kembali informasi yang baru saja kami sampaikan bahwa konferensi pers seyogyanya nanti akan dilakukan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di Halim Perdana Kusuma. Kronologis jatuhnya pesawat sampai saat ini masih simpang siur, tapi juga kami sempat mendapatkan informasi dari saksi mata yang berada di dekat dengan lokasi jatuhnya pesawat bahwa pesawat ini pada saat itu melakukan aksi akrobatik, kemudian terbang rendah dan jatuh, dan juga menurut informasi dari Kadispen AU bahwa pesawat ini jatuh tidak di lokasi permukiman warga, melainkan jatuh di seputaran areal persawahan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa selain 2 pilot yang menerbangkan pesawat ini. Dan juga pasca kejadian ini, Bandara Adi Sucipto ditutup untuk sementara, sejumlah penerbangan ditunda dan juga belum ada konfirmasi kapan bandara akan dibuka kembali. Dan saudara, terkait juga dengan kecelakaan ini, memang pada saat itu pada saat acara gebiar Dirgantara Angkatan Udara, dan pasca kejadian ini kegiatan dari Yogyakarta Airshow juga dihentikan. Dan juga kami masih mengonfirmasi atau juga menginformasikan kepada Anda bahwa sejumlah penerbangan di Bandara Adi Sucipto saat ini ditutup untuk sementara dan juga masih menunggu konfirmasi kapan nanti bandara akan dibuka kembali. Dan saudara, kami menginformasikan kepada Anda bahwa pesawat T-50I Golden Eagle ini memang bisa terbang dengan ketinggian 55 kaki, seperti pesawat F-16, pesawat tempur ternama buatan Amerika Serikat. Sebanyak 16 unit pesawat T-50I ini dibeli di akhir era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Indonesia adalah operator perdana dari pesawat yang jatuh ini, T-50I Golden Eagle, di luar Korea Selatan sendiri. Pesawat ke-16 pesawat T-50I ini diserah terimakan ke TNI Angkatan Udara pada tanggal 13 Februari tahun 2014 lalu. 16 pesawat T-50I milik Indonesia terbagi menjadi 2, 8 berwarna kuning biru, ini khas tim aerobatik Lang Biru, sementara 8 lagi kamuflase hijau. Seperti Anda lihat, ini 8 lagi kamuflase hijau seperti warna misi tempur. Saudara, untuk informasi seputar spesifikasi dari pesawat T-50I ini, kami juga sudah terhubung dengan John Brata, pengamat penerbangan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Anda bisa menjelaskan kepada kami spesifikasi dari pesawat yang jatuh ini, T-50I Golden Eagle? Gini ya, ini kalau yang exactly saya belum baca ya, tapi saya udah pernah dengar. Ini pesawat kan dari Korea kan? Iya. Pasti udah bagus lah, karena kan kalau AU atau TNI kita kalau mau mendatangkan pesawat itu udah melalui di satu lamanya Litbang, penelitian penerbangan. Nah ini kalau saya tidak salah itu dipakai untuk
latihan. Jadi pesawat latih ini sebetulnya. Pesawat latih yang mungkin advance lah gitulah. Kalau dulu kan AU itu pakai L-29 untuk jet. Tapi sekarang mungkin ini yang dipakai ini jet ini kalau nggak salah nih. Ya. Baik. Pesawat, ya Pak John. Ya silakan. Pesawat ini memang bisa terbang seperti F-16 dengan di ketinggian 55 kaki. Lalu kemudian apa keunggulan lain dari pesawat T-50I ini? Oh begini Mbak, kalau pesawat sih diterbangkan memang ya dari mulai ground level sampai atas. Ini kan pesawat latih. Pesawat latih itu kan ya artinya itu sama dengan seperti apa ya istilahnya untuk persiapan pilot-pilot dilatih untuk jadi pesawat penempur. Nah untuk itu kan mereka kan harus bisa terbang rendah sampai terbang tinggi, jadi punya kemampuan. Justru kalau terbang rendah itu powernya itu biasanya lebih besar daripada di atas. Dalam dengan pertimbangan kewaspadaan harus lebih lagi karena kalau rendah itu kan sedikit aja itu dan sangat itu Mbak, mungkin kecepatannya kalau tidak salah lebih dari let's say 500 km per jam. Jadi kalau sekian detik aja lalai ya itu bisa fatal gitu aja. Tapi ini pesawat baik, ini pesawat latih itu artinya gitu. Oke. Ini Anda mengatakan bahwa tadi untuk terbang rendah sebenarnya membutuhkan power lebih besar pada saat pesawat. Bukan Mbak, begini, pesawat itu didesain ya, kalau terbang rendah itu dia powernya gede biasanya. Ya katakan untuk low level flight misalnya kayak gitu kan, dengan kecepatan tertentu. Ya kalau di atas itu kan oksigen kan kurang gitu kan ya, manuverable-nya ya lebih kurang lincah. Cuma untuk safety biasanya kalau mengadakan aerobatik atau penerbangan yang demonstrasi itu harus di level tertentu sehingga kalau terjadi sesuatu bisa recover gitu. Nah ini yang saya lihat ya, itu kan pesawatnya sebetulnya bisa eject, pilotnya itu. Eject itu dalam keadaan rolling pun itu biasanya eject. Tetapi barangkali nih ya, saya lihat katanya kan itu dia mendaratnya di satu tempat yang terbuka gitu kan. Nah, mungkin berusaha mau didaratkan oleh pilotnya, mungkin loh ya. Karena kalau dibilang kesempatan eject sih anytime pesawat ini bisa eject gitu loh. Oke. Contohnya misalnya kalau kita sedang rolling take off ada sesuatu kan ya, di kapal induk pun mereka bisa eject langsung gitu. Eject itu tapi kalau altitude-nya rendah, dengan sendirinya kan itu tergantung dari kemampuan terbukanya parasit. Kalau parasitnya lebih cepat terbuka ya lebih bagus, tapi kalau misalnya agak terlambat,